Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semuanya dimanapun berada, saudara-saudari. Salam santun, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita tengok-tengok, baca-baca cerita kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Kita masuk part 2 ya, kemarin part 1 Gunung Slamet dan sejarah kerajaan Galuh Purba. Kita kutip dari sindonews.com, teman-teman. Nah, kita mengupas tentang kerajaan-kerajaan di tanah Jawa memang asik, teman, menurut saya. Jadi seperti kemarin kejayaan Majapahit, peradaban, kisah-kisah yang ada di Majapahit telah kita kupas-kupas, kita tengok-tengok, kita baca-baca. Nah, sekarang Gunung Slamet dan sejarah Galuh Purba. Gunung Slamet sendiri meliputi 5 kabupaten ya. Jadi Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Pemalang yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dan kita berada di Kabupaten Banyumas, teman. Jadi seiring sejajar keterkaitan di mana kerajaan-kerajaan menurut saya ya, teman, saya berkomentar ini untuk mengawali. Jadi era Majapahit 1300 sampai 1400 kejayaan, ada fase-fase kejayaan dan lalu turun kejayaannya. Nah, di sini pun ada peradaban, kisah cerita tentang kehidupan manusia di zaman dulu, nenek moyang atau leluhur beliau-beliau. Jadi, nah, sedikit kita bercerita, teman. Di wilayah kami di sini itu menurut orang tua dulu adalah peradaban yang paling dikenal adalah kadipaten. Tapi setara dengan kerajaan. Jadi pernah kita baca-baca juga, namanya adalah Kadipaten Pasir Luhur. Pasir Luhur itu membawahi beberapa kadipaten, jadi setara dengan kerajaan. Jadi sebuah kadipaten yang membawahi beberapa kadipaten setara dengan kerajaan. Makanya adipati di sini juga dipanggil juga seperti Prabu, misalnya begitu, Prabu Kandendaha misalnya, atau Adipati Kandendaha. Nah, ada mungkin zaman dulu daerah kami juga disebut Negeri Buana Panca Tengah atau yang sekarang menjadi Jawa Tengah begitu. Jadi ada fase di timur sebuah kerajaan besar seperti Majapahit, di sini beranjak kadipaten yang menaungi beberapa kadipaten, lalu di Jawa Barat berkembang juga itu kerajaan-kerajaan Galuh. Jadi oke, kita lanjut, teman. Kita masuk ke nama-nama raja di Galuh ya. Lebih kurangnya ada sekitar 36, teman. 36 nama-nama raja Galuh ini. Oke, kita langsung saja. Mana ini? Oke, sabar kita. Oke. Pada akhirnya untuk sebuah cerita rakyat atau cerita sejarah yang tertulis begitu, teman, itu sampai juga ke sejarah kerajaan Cirebon dan timbulnya keempat keraton di Cirebon. Kita akan baca-baca sampai ke sana besok-besok ya. Nah, yang paling menarik untuk cerita seputar Cirebon adalah berdirinya keraton Cirebon. Ini sedikit yang saya ingat, mungkin kalau ada salah mungkin akan ada yang membenarkan begitu. Jadi kita pernah baca nih tentang awal perkembangannya Kesultanan Cirebon adalah dibangun oleh ada 3 tokoh besar di sana, yaitu Resi Danusela, Resi Danuwarsih, lalu Ki Ageng Tapa, seorang juru labuh Muara Jati. Nah, ketiganya ini mempunyai hubungan yang sangat luar biasa. Kalau nggak salah itu satu di antara resi adalah sama-sama menikahi putri dari Ki Gedeng Kasmaya, keturunan dari Galuh. Nah, Ki Ageng Tapa sendiri menjadi tokoh penting juru labuh Muara Jati. Lalu bertiga itu membangun Cirebon. Nah, datanglah putra Prabu Siliwangi. Nah, di sini sudah masuk ke ranah yang sangat luar biasa menurut saya, teman, karena di sini membawa tokoh tokoh besar begitu.
seperti apa, putra Prabu Siliwangi yang tidak banyak dikenal. Kalau di wilayah Jawa Barat adalah Kian Santang yang sampai difilmkan, tapi yang di Cirebon yang menjadi Sultan pertama Cirebon itu juga putra Prabu Siliwangi. Kalau nggak salah itu adalah kakak dari Kian Santang. Yang tidak banyak dikenal adalah Pangeran Walangsungsang. Lalu beliau diangkat menjadi sultan di sana, lalu menikah dengan putri dari Ki Danusela dan Ki Danuwarsih, itu diangkat menjadi sultan di Cirebon, lalu diberi gelar Cakra Buwana atau Cakra Bawana. Itu sepengetahuan saya, dari saya pernah tengok-tengok baca-baca babat di silsilah di Cirebon. Nah, kalau sudah membahas yang Cakra Buwana atau beliau ya Pangeran Walangsungsang, itu sudah sangat luar biasa. Untuk orang-orang mungkin spiritual akan paham nama beliau ya, jejak-jejak beliau, begitu, tilas sejarah beliau, napak tilas beliau bagaimana. Jadi ini zaman era sebelum mungkin Wali Songo, teman. Oke, terima kasih, kita lanjut. Oke, nama-nama raja, lebih kurang 36. Menurut naskah Wangsakerta, daftar lengkap raja-raja yang bertahta di Kerajaan Galuh antara lain. Ini era 534 sampai 592. Jadi sudah kesini ya teman. Udah, kalau berawal dari Kerajaan Galuh Purba 1 Masehi kemarin, ini udah kesininya. Ini dikutip dari tahun 534. Sang Protikandayun 534 sampai 592 Saka. Nah, atau 612 garis miring